Desa Ciruluk merupakan daerah yang berada di Kecamatan Kalijati, berbatasan dengan sebelah utara Desa Pagon, Kecamatan Purwadadi, sebelah selatan Desa Kaliangsana, Kecamatan Kalijati, sebelah barat Desa Wanakerta, Kecamatan Purwadadi, dan sebelah timur Desa Konganten. Itu Desa Ciruluk mempunyai luas 471.723 hektar dengan luas areal sawah 31 hektar dan luas lahan darat itu 441.723 hektar. Nama saya M. Suparman, Ketua BUMDes Mukti Rahayu Desa Ciruluk. Berdirinya BUMDes Mukti Rahayu tahun 2014, tepatnya bulan November. Pada waktu itu dengan sengaja BPD mengundang seluruh tokoh masyarakat dan kepala desa untuk memilih pengurus BUMDes itu sendiri. Nah, pada saat itu setelah terpilih, Ketua Sekretaris dan Bendahara masa baktinya adalah 3 tahun. Masa bakti November 2014 sampai 2018. 2018 kebetulan ada pemilihan kembali, tetapi beda masa baktinya. Sekarang mah 5 tahun. Dari Januari 2018, 6 tahun ke depan. Begitu, Pak. Modal awal dari dana desa, dari bantuan pemerintah desa, yaitu 20 juta. Pada saat itu kami juga masih kebingungan mau dikemanakan arah uang itu. Ternyata ada sedikit dari kelompok kami yang asalnya dari PNPM. Nah, kami masukkan ke simpan pinjam pada saat itu, dikarenakan belum tahu kemana arah. Yang penting selamatlah uang itu. Alhamdulillah bergulir sampai mendapatkan jasa sampai 6 juta. Itu belum jadi jumlahnya 26 juta, itu belum dipotong operasional, contohnya transport dan sebagainya. Nah, tahun 2017 kemarin kami dapat bantuan dari Kemendes stimulan sebesar 50 juta. Buat apa itu, Pak? Peruntukannya itu adalah untuk alat pesta. Salah satunya adalah panggung, anjat ataupun kegiatan desa, dan kursi bukan dari plastik, kursi dari stainless. Gitu ya. Kursi lipat ya. Kursi lipat bukan dari itu, dari besi, dari stainless. Terus alat prasman. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Malahan sampai saat ini pendapatan lah lancar lah. Sewaannya untuk lokalan di dalam desa itu panggung plus alat prasman itu 250.000 itu per satu set gitu. Tapi kalau misalkan panggung aja paling 100, kalau alat prasmanan ya paling 100 gitu. Tapi kalau dikumulatifkan dengan keseluruhan itu di antara 200 sampai 250.000 rupiah sewaan untuk masyarakat Desa Ciruluk. Selain itu apa aja, Pak? Selain itu katanya ada briling juga ya? Alhamdulillah briling udah berjalan dari tahun ini gitu ya. Tahun ini udah berjalan, alhamdulillah. Di modal awal kami yang tadi 20 juta itu dimasukkan 10 juta. Dimasukkan di rekening BUMDes 10 juta. Ternyata itu keteteran. Dimasukkan lagi sampai 15 juta. Sekarang juga modal itu keteteran. Sebab keteterannya gimana? Sampai 2 minggu malahan 3 hari, dikarenakan banyak yang transfer gitu. Jadi keteteran modal. Bolak balik ke itu ke Bang.
Alhamdulillah tak gitu. Minimal itu 2 kali seminggu ke bank gitu. Dikarenakan kalau transfer nyampe 5 juta kan 15 juta cuma 3 orang gitu. Itu Pak, harapan adanya BUMDes untuk masyarakat apa sih Pak kira-kira Pak? Jadi beginilah, kalau BUMDes sebenarnya itu semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat, tujuan utama dari desa kami. Contoh, hasil produk kami dari OPRD contohnya, opak belum ranginang dodol. Sebenarnya ingin diekspos keluar, malahan itu secara pribadi home industry mah itu udah berjalan. Ke depan mau ditampung oleh BUMDes. Malahan nanti jadi antara BUMDes desa, terutama intern lokal sekecamatan itu tukar barter produk misalkan. Contoh dari Ciluluk peyem misalkan, malahan udah terkenal lah peyem Ciluluknya untuk sekabupaten Subang, malahan udah keluar masuk ke tingkat provinsi. Itu secara pribadi dari home industry belum dikelola oleh BUMDes. Ke depan rencananya kalau memang ada investor lah katakan gitu ya, yang mau bekerja sama dengan kami tentang OPRD tadi, opak peyem ranginang dodol, termasuk pengemasan. Nah disitulah kami ingin mengembangkan supaya ekonomi masyarakat itu lebih meningkat lah gitu. Karena kan sekarang itu penjualannya hanya secara pribadi gitu, hanya secara pribadi. Lantas ke depan misalkan di pertanian, rencana kami itu akan nyetok pupuk dan obat-obatan pertanian. Rencana kalau memang modal sudah ada. Jadi sampai saat ini dari bantuan pemerintah desa berupa uang hanya 20 juta dan bukan berupa uang dari Kemendes sebesar 50 juta itu udah dibelikan tadi yang 3 macam alat pesta gitu Pak. Alhamdulillah sekarang yang lancar tiap hari itu udah berjalan itu adalah briling Pak, gitu. Alhamdulillah. Dan rencana itu dari bantuan BPNT itu sementara masuk di masyarakat, kan ada 3 briling. Nah rencana ke depan di awal tahun Januari 2019 kami akan negosiasi dengan pihak bank atau BRI dengan TKSK dan Dinsos begitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan produk hasil pertanian kami terutama beras, dikarenakan boleh dikatakan Ciluluk itu merupakan gudang beras Pak. Mudah-mudahan ke depan tiap hari bisa dilihat lah, setiap subuh itu petani Ciluluk menjual beras itu ke Kalijati itu udah berapa bukan orang lagi gitu, berapa kintal, berapa ton malahan gitu Pak tiap hari. Makanya ke depan itu BUMDes itu ingin hasil produk dari masyarakat Ciluluk katakanlah gitu beras. Jadi untuk masyarakat yang membutuhkan BPTN tadi, nah ke depan kami akan negosiasi dengan tingkat yang berwenang. Demikian Pak masalah briling. Atas informasi dan wawancaranya, mudah-mudahan BUMDes Mukti Rahayu sukses selalu dapat